Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semangat untuk terus sehat ya. Hari ini kita akan belajar PPKN kembali, tetapi masih pada materi bab 2, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar untuk materi yang pertama, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum, serta materi yang kedua, yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Hari ini kita akan belajar untuk materi yang ketiga sebagai materi yang terakhir bab 2 tentang dinamika pelanggaran hukum. Anak-anak, kalian tentunya pernah melihat di televisi seorang pejabat negara ditangkap karena melakukan korupsi, atau masyarakat yang melakukan pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan lain-lain. Itu semua merupakan sebagian contoh dari pelanggaran hukum. Anak-anak, untuk materi kita yang ketiga ini tentang dinamika pelanggaran hukum, kita akan membahas tentang berbagai kasus pelanggaran hukum. Apa sebenarnya pelanggaran hukum itu dan mengapa terjadi pelanggaran hukum? Nah, gambar itu menunjukkan pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Anak-anak, pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Anak-anak, yang kedua kita akan belajar mengenai sanksi atas pelanggaran hukum. Misalnya, jika para siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja tanpa adanya sanksi tegas, maka esok lusa pelanggaran akan menjadi hal yang terbiasa bagi mereka. Oleh karena itu, kita akan belajar apa saja sanksi dan norma dalam masyarakat kita. Anak-anak, ada 4 norma dalam masyarakat, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Norma agama adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, yang berisi perintah, larangan, ataupun anjuran-anjuran. Contoh norma agama seperti beribadah, tidak berjudi, dan suka beramal. Sedangkan sanksi untuk norma agama tidak langsung, karena akan diperoleh setelah kita meninggal dunia, baik itu pahala maupun dosa. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Pengertiannya, pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, berlaku jujur dan menghargai orang lain. Sedangkan sanksi untuk norma kesusilaan tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakannya, seperti merasa bersalah, merasa menyesal, malu, dan sebagainya. Norma yang ketiga yaitu norma kesopanan. Pengertiannya, pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya seperti menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, dan selalu menerima dengan tangan kanan. Sanksi untuk norma kesopanan juga tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Sedangkan untuk norma yang keempat yaitu norma hukum. Pengertiannya, pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bisa berisi perintah dan larangan. Contohnya misalnya kita harus tertib, harus sesuai prosedur, dan dilarang mencuri atau yang lain. Sanksi untuk norma hukum
tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Nah, anak-anak, untuk sanksi norma hukum tadi adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Tegas artinya adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nyata artinya adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Anak-anak, sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat bisa diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Anak-anak, sanksi pidana berbentuk hukuman bisa mencakup dua hal. Yang pertama yaitu hukuman pokok. Apa saja yang merupakan hukuman pokok? Satu, hukuman mati, dan yang kedua, hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Sedangkan yang kedua yaitu hukuman tambahan. Apa saja yang termasuk hukuman tambahan? Yang pertama, pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Dan yang ketiga, pengumuman keputusan hakim. Nah, anak-anak, untuk yang ketiga, kita akan bahas mengenai partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Partisipasi ini berupa ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Anak-anak, ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang bisa diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Itu adalah merupakan kepatuhan hukum bagi seorang yang memiliki kesadaran hukum. Anak-anak, adapun ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Dia akan disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Dia tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dia tidak suka menyinggung perasaan orang lain. Dia selalu menciptakan keselarasan. Dia selalu mencerminkan sikap sadar hukum dan selalu mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, kesimpulan untuk materi kita hari ini adalah pelanggaran hukum yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Ketidakpatuhan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan kepentingan setiap orang tidak terlindungi. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, salah satunya adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di berbagai lingkungan kehidupan. Dan tugas mandiri kalian untuk materi ini adalah buatlah masing-masing 2 contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan baik di lingkungan keluarga,
sekolah, masyarakat, dan bangsa serta negara. Anak-anak, baiklah kita akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Tetap semangat dan sukses untuk kalian. Selamat belajar dan terima kasih.